Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dasya Lunanda dari kelas PTIP 2024 dengan NIM 245100300111088 akan menjelaskan tentang strategi pengembangan agroindustri rotan di Indonesia. Agroindustri adalah sektor industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, baik berupa bahan baku industri lain maupun produk siap konsumsi. Agroindustri mencakup aktivitas pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai ekonomi hasil pertanian. Indonesia adalah salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional. Dalam video ini, saya akan membahas strategi pengembangan agroindustri rotan di Indonesia agar lebih berdaya saing di pasar global. Indonesia adalah negara penghasil rotan terbesar di dunia, dengan sekitar 85% produksi rotan berasal dari tanah air. Daerah penghasil utama seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera menyediakan rotan yang menjadi bahan baku industri kerajinan dan furnitur. Selain itu, rotan juga dikenal ramah lingkungan karena tumbuh cepat dan dapat dipanen berulang kali tanpa merusak habitatnya. Namun, industri ini menghadapi beberapa tantangan yang serius, seperti kurangnya teknologi pengolahan menyebabkan hasil produksi kurang optimal. Kualitas produk yang bervariasi seringkali membuat rotan Indonesia kalah bersaing di pasar global. Tidak hanya itu, persaingan dari bahan sintetis yang lebih murah dan seragam semakin mengancam posisi rotan alami. Meski pemerintah melarang ekspor rotan mentah sejak 2011 untuk mendorong pengolahan dalam negeri, kebijakan ini belum diimbangi dengan pengembangan sektor hilir seperti pembukaan pusat pengolahan atau dukungan terhadap industri lokal. Strategi dan pengembangan. Yang pertama, penguatan rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok yang kuat adalah kunci keberhasilan agroindustri rotan. Kita perlu membangun kemitraan strategis antara petani rotan, pengrajin, dan industri pengolahan. Pembentukan koperasi atau asosiasi petani rotan dapat membantu mereka mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan adil. Di sisi lain, pengrajin juga mendapatkan pasokan bahan baku berkualitas tanpa harus bergantung pada perantara yang menaikkan harga. Selain itu, pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi dalam pengadaan logistik yang lebih efisien, seperti jalur distribusi yang lebih baik dari daerah produksi ke pusat pengolahan dan pasar. Yang kedua, inovasi teknologi dan produk. Penggunaan teknologi mutakhir dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan rotan. Mesin pemrosesan rotan otomatis dapat menggantikan metode manual yang memakan waktu, sehingga dapat mempercepat produksi dan meningkatkan standar kualitas. Selain itu, inovasi desain produk adalah langkah yang sangat penting. Tren pasar global saat ini mengarah pada produk furnitur yang minimalis, ramah lingkungan, dan multifungsi. Produk rotan Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan menonjolkan keunikan dan kreativitas lokal. Yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus aktif mendukung industri rotan melalui kebijakan yang insentif, seperti subsidi untuk pembelian teknologi modern dan juga pelatihan keterampilan bagi pengrajin. Selain itu, program pemasaran internasional perlu ditingkatkan, misalnya dengan memfasilitasi pelaku industri rotan untuk mengikuti pameran dagang global seperti Salone del Mobile di Milan atau Mission dan Object di Paris. Tidak hanya itu, regulasi pemerintah terkait eksploitasi rotan liar perlu diawasi lebih ketat untuk memastikan bahwa semua proses produksi mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia dan edukasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah fondasi utama keberlanjutan agroindustri rotan. Petani rotan perlu diberikan pelatihan tentang budidaya berkelanjutan, mulai dari teknik pemanenan yang benar hingga pengelolaan lahan. Bagi pengrajin, pelatihan teknik pengelolaan modern dan desain inovatif dapat meningkatkan daya saing produk mereka. Peran perguruan tinggi juga sangat krusial, baik dalam penelitian untuk menciptakan produk rotan bernilai tambah maupun dalam menghasilkan tenaga ahli yang mampu mengelola industri ini secara lebih profesional. Kesimpulan, sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di dunia,
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan rotan sebagai komoditas unggulan. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika ada kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Dengan menerapkan strategi penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan juga kebijakan yang mendukung, serta peningkatan sumber daya manusia, kita akan dapat menciptakan agroindustri rotan yang berkelanjutan, kompetitif, dan juga bernilai tambah tinggi. Rotan bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga warisan budaya yang membawa kebanggaan nasional. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai pusat rotan dunia, mendukung perekonomian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pengrajin di seluruh negeri. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat berjumpa di video selanjutnya.